dengan Ramadan. Makanya dikatakan al-jannatu tashtaqu li arba'in. Surga itu rindu kepada 4 orang, di antaranya adalah orang yang rindu dengan Ramadan. Orang yang rindu akan datangnya Ramadan, maka juga dia akan dirindukan oleh Ramadan. Jangan kecil hati. Ya, kita meskipun punya dosa kesalahan, tidak boleh kecil hati. Wah, pantas gak saya rindu Ramadan? Wajib. Wah, kenapa kalau kamu rindu dengan Ramadan? Jangan rindu buka puasanya. Tapi yang kau rindukan adalah apa? Mengisi bulan Ramadan itu dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puasa ini atau yang disebut dengan Ramadan ini diturunkan atau diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tahun kedua Hijriah. Ketika pada tahun kedua Hijriah diwajibkan yang namanya Syahrul Ramadan. Diwajibkan apa bulan? Ramadan, yaitu berpuasa. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru pulang dari yang namanya perang Badar. Kata Nabi SAW, kharajna min jihadil asghar ila jihadil akbar. Ya Rasulullah, kenapa kok dibilang jihad kecil ini? Kita akan menghadapi jihad besar. Apa jihad besarnya itu? Yaitu melawan hawa nafsu. Ayat suci Al-Qur'annya yang menerangkan tentang kewajiban untuk berpuasa itu adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan untuk umat-umat terdahulu supaya engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Artinya dengan Ramadan ini, dengan puasa ini, engkau akan menjadi jiwa yang bertakwa, akan menjadi jiwa yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal 'aqibatu lil muttaqin, di ayat yang lain. Hasil paling kebahagiaan dunia dan akhirat itu akan dirasakan oleh mereka orang yang bertakwa. Dalam keadaan apapun Allah akan menangkan orang yang bertakwa. Sesusah apapun orang yang bertakwa akan dikasih jalan. Sehancur apapun dia tetap tidak hancur, justru dia akan dimuliakan oleh Allah. Karena apa? Karena dia takwa yang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus paham bahwasanya Ramadan ini tadi, puasa ini diwajibkan adalah untuk apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Apa arti takwa itu tadi? Ijtinabun nawahi, imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Prakteknya menjalankan perintah, menjauhi larangan. Arti sebenarnya adalah jangan sampai engkau absen, jangan sampai tidak hadir dikala dipanggil oleh Allah. Dipanggil sholat, jangan sampai tidak hadir. Dipanggil untuk baca Quran, jangan sampai tidak hadir. Dipanggil untuk puasa, jangan sampai tidak hadir. Dipanggil untuk jadi orang soleh, jangan sampai tidak hadir. Pokoknya jangan nolak deh terhadap apa? Panggilan-panggilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Difardukan pada tahun kedua, ya, pada hijrah, setelah hijrah itu di bulan Sya'ban. Jadi ketika itu Sayyidina Rasulullah SAW sepulangnya dari mana? Sepulangnya daripada perang Badar. Di perang ketika Ramadan ini, selama hidupnya Nabi SAW telah berpuasa sebanyak 9 kali bulan Ramadan. Selama hidupnya Nabi beliau berpuasa berapa? Nah, karena itu tersisa dari usia Nabi waktu itu tinggal berapa? Tinggal 9 tahun. Jadi setelah hijrah di kota Madinah kan 10 tahun. Tahun pertama tidak ada kewajiban Ramadan, tahun kedua baru diwajibkan Ramadan. Setelah tahun kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10 terakhir sudah wafat Rasulullah SAW. Ya kan? Nah, di saat itu selama hidupnya Nabi mengalami 9 kali Ramadan. Semuanya bulan Ramadannya itu hanya berlangsung 29
29 hari, tapi yang terakhir cuma satu yang 30 hari. Kebanyakan yang dialami oleh Nabi berapa? 29 Ramadan. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling afdol, ya. Bulan yang paling afdol yaitu bulan Ramadan. Jadi banyak ayat yang menyuruh kita untuk kita berpuasa. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ketika kamu di surga, makan minumlah sepuasnya. Dikarenakan kamu dulu pernah menahan makan dan minum ketika kamu di mana? Di muka yaitu apa? Dengan berpuasa Ramadan. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, yaitu ketika kamu hidup di muka bumi, kamu pernah berpuasa bulan Ramadan. Nah, kemudian dalam hadis kursi, kullu hasanatin bi asyri amsalha ila 700 dhifin illa siyam fa huwa li wa ana azibih. Setiap pahala dilipat gandakan sampai 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa, tidak ada yang tahu pahalanya. Kenapa? Puasa itu milikku kata Allah Subhanahu wa taala, dan saya yang ngasih ganjarannya secara langsung. Apa alasannya? Begini. Orang haji ada bentuknya, orang sholat ada bentuknya, orang zakat ada bentuknya, mengeluarkan harta. Orang puasa kelihatan enggak? Yang bicara cuma iman. Yang bicara cuma apa? Makanya pahalanya besar. Jadi makanya di situ lebih lekat dengan urusan hati. Makanya puasa ini adalah untuk melatih hati menjadi lebih baik, menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya langsung diganjari dewi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat enggak tahu, enggak ada yang tahu semuanya. Yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa li wa ana azidu. Di situ terus. Jadi sampai kalau sampai tak puasa, tidak ada udur sengaja tak berpuasa, meskipun bisa menggodok, kata Nabi SAW, orang yang sengaja meninggalkan puasa, meskipun dia godok puasanya, tetap tidak bisa, satu hari itu tidak bisa menyamai meskipun digodok setahun. Apalagi cuma kita godok berapa satu hari, sampai buat puasa setahun, insya Allah akan jamin badannya lega semua, uruskan. Lisoimi farhatani idza afdara fariha wa idza laqiyallaha fariha bisawmi. Orang berpuasa itu dapat dua kegembiraan. Satu waktu dia buka, kenapa buka itu gembira? Karena ketika berbuka Allah bebaskan orang-orang calon penduduk neraka, dibebaskan pada waktu buka puasa. Calon penduduk neraka dibebaskan kapan? Pada waktu buka puasa. Yang kedua, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang berpuasa karena Allah, puasa sunnah saja itu dikatakan oleh Allah, dikatakan ganjarannya adalah dia tidak akan haus di hari kehausan, tidak akan lapar di hari kelaparan. Saat di barzakh itu orang, saat di alam mahsyar orang pada kehausan, pada minta, itu dia tidak mengalami itu semua. Jadi makanya kalau sampai masih ada kesempatan puasa sunnah, ya kan? Ini sudah tendengannya akhirnya, sekali menetok, kali menit, ya kan? Tinggal besok Jumat, ya kan? Boleh kita nyambung. Saya mau puasa tanggal 15 sampai akhir, sampai masuk puasa. Karena apa? Dia sambut dari pertengahan. 15 itu pertengahan pertama kan itu. Nah, ketika tanggal 16 sudah masuk pertengahan kedua. Nah, kalau dia puasanya di pertengahan kedua itu yang tidak yang tidak. Jadi 15 tidak puasa, tanggal 16 dia puasa. Hukumnya puasa yang pertama adalah wajib. Kapan wajibnya itu? Satu, puasa Ramadan. Yang kedua, puasa qadha. Yang ketiga adalah puasa kafarah. Puasa kafarah itu misalkan habis sumpah kemudian dia batalkan sumpahnya, nah, puasa 3 hari. Atau nadar, ya, atau puasa di haji dan umroh. Ketika dia sudah melanggar, mestinya dia keluarkan fidyah, dia tidak keluar
fidyah. Di saat itu diganti fidyahnya dengan apa? Dengan puasa. Nanti akan diperbaiki sendiri. Kemudian yang diwajibkan juga puasa untuk menanti turunnya hujan. Imamnya artinya pemerintah mengeluarkan pengumuman dikarenakan sekarang musim kelik, maka kita akan melakukan sholat istisqa, maka saya minta kalian semuanya untuk berpuasa. Nah, perintah daripada pemerintah itu tadi hukumnya jadi apa, Wak? Wajib. Baru yang terakhir yang wajib adalah puasa nazar itu wajib. Yang sunnah macam-macam. Ada yang tahunan seperti Arafah, Tasu'a, Asyura, ya, tanggal 9, 10, 11 bulan Haram. Kemudian pada bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 9. Juga kemudian pada Syawal tanggal 2 sampai tanggal 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, terus sampai itu ya. 6 hari di bulan Syawal. Mau di awal bisa, di pertengahan bisa, di akhir juga bisa. Ada juga yang bulanan seperti apa? Tiap bulan ayam lebih 3 hari dan ayam musud 3 hari di tengah bulan dan 3 hari di akhir bulan. Ada juga yang mingguan seperti Senin Kamis. Puasa sunnah yang paling bagus adalah puasanya Nabi Dawud. Sehari puasa, sehari buka. Sehari puasa, sehari buka. Yang makruh, kapan puasa itu tadi makruh? Kalau orang hanya puasa hari Jumat, nggak disambungkan dengan sehari sebelumnya atau disambungkan dengan hari setelahnya. Saya mau puasa Jumat, jangan. Puasa Jumat atau jangan. Kecuali kalau bersamaan dengan hari yang dianjurkan untuk puasa. Atau misalkan tidak bersambung dengan hari yang punya keutamaan, misalkan hari Arafah pas tepat hari Jumat, tetap sampai disunahkan puasa. Bukan lihat Jumatnya, tapi lihat Arafah. Atau kalau misalkan tidak itu bisa puasa Jumat disambungkan dengan sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Saya tak puasa Kamis Jumat, boleh. Atau misalkan artinya tidak ada makruh. Atau Jumat Sabtu, boleh, tidak apa-apa. Tidak ada makruh. Ada juga puasa haram, tapi sah. Itu puasanya seorang istri tanpa izin suami. Puasa sunnah, bukan puasa godok. Nah, kalau istri sudah punya utang puasa, dia mestinya dia bayar puasanya, tapi tidak diizinkan sama suami. Di situ sampai boleh menentang suami, tidak nurut bujuk, tidak kopo. Karena apa? Wajib untuk melakukan puasa. Godok kan karena itu. Tapi kalau puasa sunnah, suami tidak mengizinkan, sah. Kalau kamu puasa tetap sah, tapi haram. Dia sah tapi haram. Yang kedua, ada haram tapi tidak sah juga. Contohnya kapan? Sampai puasa hari raya. Orang hari raya Idul Fitri sampai puasa. Loh, tidak boleh tak disuguhi, kok tidak sah puasa? Tidak boleh. Idul Fitri kok puasa? Tidak sah puasa. Atau Idul Adha dia puasa? Tidak sah. Atau hari tasyrik dia puasa? Tanggal berapa? 11, 12, 13 Dzulhijjah dia puasa. Sah apa tidak? Tidak sah. Ya dosa, ya juga tidak dosa dan juga tidak sah. Nah, begitu juga orang yang berpuasa dari tanggal 16 Sya'ban dia puasa, sebelumnya nggak puasa, tidak bertepatan dengan puasa Senin Kamis, tidak bertepatan dengan qadha, terus dia puasa. Saya kepingin, loh, tanggal 16 dia puasa, tanggal 15 nya tidak berpuasa, gimana? Haram dan juga puasanya tidak sah. Lalu terus saya dapat apa? Dapat sampai dapat badan diet, betul? Tak oleh pahala tapi badan diet. Sudah ya. Kemudian di sini ada syarat sahnya puasa. Kapan sih orang itu dianggap sah berpuasa? Ya, sebelum syarat sahnya puasa, kita kenalan dulu dengan syarat wajibnya dulu.
Yang pertama adalah Islam. Kalau bukan Islam tidak diwajibkan puasa. Sampai kelihatan orang non-muslim makan, silakan, terserah dia. Apalagi negara kita bukan negara Islam, bisa kabeh. Lalu kalau ini misalkan pakai hukum Islam, itu mereka hanya boleh makan di tempatnya, jangan tak boleh makan di tengah. Di tengah. Jadi kalau sampai lihat di mall ada toko buka dan lain sebagainya, kebetulan yang jualan itu adalah bukan orang Islam, ya udah dia. Tapi yang bahaya kalau seandainya yang makan itu adalah siapa, orang Islam. Angka-angka wong kadang ya kita menghormati puasa, kita pertama puasa, dino kedua ya biasa puasa sih, dino ketiga puasa, keempat sampai mau akhir tak itu akan dikasih minuman dari cairan tembaga di akhirat. Yang mana? Ya. Wajib. Sampai ada orang tak berpuasa kalau dia Islam, ingatkan, Pak, jangan Pak. Ono wong dodolan sekiranya konco sampai semplok, yang bisa sampai ingatkan, kalau dia diingatkan tak marah, sampai ingatkan. Tapi kalau sampai ingatkan dengan kok dari putaran terus aja. Ya kalau dai, khotib, ustaz, koar-koar di masjid, dia perintahkan untuk supaya orang itu tetap berpuasa, wajib, harus disampaikan, harus disampaikan. Jangan sampai anak sampai nanti jualan, dulu jualannya sulit, lihat dulu sulitnya apa. Kenapa? Tidak boleh membatalkan puasa, tidak boleh bekerja yang menyebabkan batalnya puasa bagi dirinya, kecuali kalau pekerjaannya itu tidak bisa dialihkan di malam hari. Ya, dan sampai sangat butuh dengan duit. Kalau ini orang jualan itu justru lebih payu kalau di malam hari. Ya, ini malah kerja kapan? Isu. Saya mau beramal ketika bulan Ramadan, bagi-bagi nasi kapan? Jam 6 pagi, kurang ajar. Ada sempat di Surabaya itu dulu jam 6 pagi keluar orang-orang bagi nasi. Ternyata bukan orang Islam yang bagi, dari gerakan orang yang bukan Islam, mau merusak. Ya, adapun orang murtad wajib untuk mengkodok puasa kalau dia balik ke dalam agama Islam. Saya sudah tidak berpuasa 20 tahun karena murtad, alhamdulillah misalnya. Kudu dibaleni, kudu dipasani. Kapan? Ya wes hitungan. Hitungan peng 20 bulan, berarti berapa 20 bulan? Setahun lebih ya. Ya jangan. Ya itu bisa. Oh tidak bisa, saya nanti tiap tahun ngajak habis sebelum puasa 1 bulan saya mau puasa. Tidak apa-apa, yang penting sampai yakin umurnya nutut. Ya. Kemudian yang kedua adalah at-taklif, sudah balik. Makanya anak belum balik ajarin untuk berpuasa, ajarin untuk sholat. Apalagi anak itu kalau sudah umur 10 dia tak sholat, dia tak puasa, ya sampai dikasih tindakan. Oh saya sayang anak itu, dia dekatkan anak itu kepada Allah. Ya dikasih ya apa, ditindak ya apa, kiranya yang makanya sejak kecil itu harus kita tampakkan kasih sayang kepada anak. Tapi anak-anak sekarang ini kalau kita kelewat nuruti apa yang dia mau, jadi karena yang ketiga mampu berpuasa. Jadi anak itu harus disuruh ketika umur 7 tahun untuk dilatih puasa. Umur 10 dia tidak berpuasa, dia belum balik umur 10 tapi dia tidak berpuasa, wajib untuk dipukul, perintah syariat. Dipukulnya itu bukan dikampleng, bukan diambilkan penjalin, bukan dikayu, bukan. Dikasih apa? Ya usah ambilan apa ya? Kayak koran atau majalah dilipat, pukulkan sedikit. Pokoknya tidak boleh bikin darah, tidak boleh patah tulang. Ya cewek
boleh bikin patah ya. Ibu anak kita. Kemudian yang ketiga dia itu mampu. Mampu itu dalam arti badannya bukan sakit, mentalnya bukan sakit. Tidak cacat mental, tidak cacat di badannya dalam arti bisa untuk berpuasa. Kalau badannya sakit atau sakit pada mentalnya, sedangkan dia tidak bisa berpuasa, ya sudah, maka dia diundurkan, akan ada nanti waktunya. Contohnya misalkan orang ada yang terlalu tua, tak bisa untuk berpuasa, ya sudah tidak wajib puasa, tapi harus mengeluarkan fidyah. Atau dia kena penyakit yang tidak bisa lepas dari obat. Ada penyakit yang tidak bisa lepas dari. Artinya gini, kata dokter, kalau seandainya dia lepas dari obat ya sudah, bisa tidak membuahkan kesembuhan atau malah bisa memperparah penyakitnya. Maka saat itu boleh tidak berpuasa, ya, tapi tiap hari harus mengeluarkan apa? Fidyah. Terus ada kalau yang haid dan nifas tidak wajib berpuasa. Nah, orang yang sakit yang boleh tidak berpuasa siapa? Adalah orang yang sakitnya itu kalau dia tidak makan dia akan celaka atau kesembuhannya akan terlambat, sakitnya tambah parah. Maka ini ya sudah boleh. Sakit pusing. Nah kalau sampai nahan bisa enggak? Bisa. Kuat enggak? Kuat. Pusing. Sampai lemas enggak? Kuat jalan? Kuat. Ke kamar mandi bisa? Bisa. Wajib puasa enggak? Wajib. Kok ngeluh dikit? Hah? Tapi biasanya orang tua itu tambah sehat. Biasanya. Tambah sehat. Nah ini pengecualian. Kalau sudah dilatih sebelumnya untuk berpuasa, puasa Ramadannya yang dia lakukan tahu. Tapi sebelumnya jarang berpuasa, ya 3 hari pertama kaget. Sampai lihat kalau misalkan orang, ya 3 hari pertama, sesuai ini tidak makan. Hari pertama terus macam-macam, setannya masih banyak, katakanlah begitu. Hari kedua, hari ketiga sudah mulai. Ya, seperti itu. Kemudian yang wajib berpuasa ini adalah orang yang tinggal di dalam kotanya. Kalau musafir atau yang dia identitasnya sebagai musafir tidak wajib berpuasa. Artinya minimal dikatakan musafir keluar dari batas kota ketika sebelum subuh. Dan perjalanannya harus kapan? Harus perjalanannya 81 kilo. Aku tak betul sak durung subuh nang Gresik. Musafir apa enggak? Bukan musafir. Ya musafir boleh untuk sholat jamaah toh, tapi untuk qashar tak bisa dan tetap wajib berpuasa. Tapi kalau saya mau keluar kota, jauh, Kediri, Blitar, Batu, mana lagi? Ngawi, Probolinggo itu berapa? 100 ya Probolinggo. Tapi sekarang ini kan sudah tolnya sudah enak, ya semua kita ke Malaysia aja puasa, orang umroh aja banyak yang puasa. Iya. Bukanya jam berapa? Orang umroh itu berangkat dari Juanda jam 12 siang, ya. Bukanya jam 3. Jamnya mana? Ya pokoknya dengan pengumumannya dari pilot. Kalau pilotnya bilang selamat berbuka puasa, monggo. Kalau belum biasa, kenapa? Karena ini tambah terbang, matahari kan sih tambah. Nah apa jamnya? Tambah istilahnya bukan tambah maghribnya tambah ngado kan gitu ya? Iya. Bisa jadi mungkin bertambah berapa? Dari waktu yang biasanya kita jam 6 berbuka ini mungkin bisa jadi berapa? 5 jam. Nah kalau sudah tidak kuat, tidak kuat banget sampai sudah mau muntah-muntah, ya sudah bisa agak kuat apa?
dikhawatirkan nanti akan mengalami dehidrasi dan lain sebagainya. Makanya ketika berpuasa itu niatkan, kalau niat puasa dikasih kesehatan. Kalau terpaksa dengan keadaan mau poso, aku gak poso gak enak, sak kampung poso, aku gak poso gak tambah lolo, tambah. Tapi kalau nawaitu-nya kuat, insya Allah tidak ada. Kenapa? Karena itu puasa itu sendiri jadi obat membawa kesehatan. Sumu tersebut. Puasalah kamu, niscaya kamu akan menjadi orang yang sehat. Sumu tersebut. Orang mau operasi saja harus apa? Orang mau diperiksa lab darah apa sembarang kali harus buat. Nanti dari jam 10 malam jangan makan kecuali nanti sampai jam berapa? Jam 8 dituruti dokter semua. Taruh alam semua dituruti. Adanya. Tadi syarat wajib kita sudah tahu siapa saja yang wajib. Jadi yang pertama adalah Islam, kemudian sudah akil baligh, ya. Kemudian dia mampu, artinya sehat secara zahir, sehat secara batin. Jadi artinya mampu untuk melaksanakan puasa. Adapun yang dikatakan mampu secara batin itu yang maksud secara syariat, ya. Maka orang yang haid dan nifas tidaklah wajib. Adapun mengenai kesehatan, kalau yang sakit tidak wajib, artinya kalau yang sakitnya justru akan membuat dia tambah sakit, ya. Atau kalau dia tidak berbuka, dia tidak makan, justru dia akan celaka, ya, akan mati. Dan yang keempat adalah, yang kelima adalah statusnya dia bukan musafir, itu syarat wajib untuk berpuasa. Adapun syarat sah, kapan puasa kita itu sah? Keempat. Yang pertama adalah Islam. Jadi selama dia berpuasa itu wajib dalam keadaan megang Islam. Ada orang bilang gini, malam hari dia bilang gini, wis aku ini poso sing terakhir. Itu kenapa? Iya. Nanti hari berikutnya dia sudah niat murtad, niat murtad. Selama dia meskipun sudah diniati malam harinya besoknya tetap puasa, itu puasanya sah secara zahir, ya. Meskipun nanti hari keesokannya 2 hari berikutnya dia sudah niat untuk jadi murtad, selama dia masih Islam puasanya masih dianggap sah. Tapi di mana di hari ketika bulan puasa siang hari tengah berpuasa langsung dia umumkan sebagai murtad, dia katakan saya keluar dari agama Islam, alhamdulillah, maka di saat itu sudah batal puasa. Ya, seperti itu. Meskipun sebentar dia murtad sebentar, kemudian dia Islam lagi, syahadat lagi sebentar, sedetik aja, itu sudah membatalkan puasa 1 hari. 1 hari puasanya jadi sudah. Yang kedua adalah orang itu syaratnya adalah berakal, waras sepanjang harinya. Seandainya dia gila sebentar, jadi ada orang itu kumatnya kumat. Jadi pokoknya dalam sebulan mesti kumat sekali. Ya, gilanya kumat sekali. Itu langsung batal. Nah, adapun orang yang pingsan ataupun orang yang mabuk, nah itu nanti akan ada penjelasannya. Kalau misalkan dia sepanjang hari pingsan sepanjang hari, sebagian ulama mengatakan batal puasa, sebagian ulama mengatakan tidak batal puasa. Pingsan dari jam 4 sebelum subuh dia pingsan sampai isya baru sadar, sah tak puasanya? Sebagian ulama mengatakan sah, sebagian ulama mengatakan tidak sah. Ya dilihat pingsannya kenapa? Oh, salah minum obat. Nah, kalau salah minum obat tidak masalah. Tapi kalau misalkan nyoba atau bikin latihan
wasiat untuk jadi mabuk, si kira-kira nek spray tak kayak spiritus ya apa? Atau bergerak tak campur ambil spray. Pokoknya sih bikin pintu hilang akal. Nah, hilangnya akal ini justru membuat apa? Membuat badannya puasa ya seperti itu. Yang ketiga, tidak terkena haid, tidak terkena nifas, bukan masa haid, bukan pada nifas. Sudah berpuasa 1 hari, menjelang maghrib, sebelum maghrib 1 detik keluar darah haidnya, batal saat ini. Ya, utang wajib juga. Ya, wajib. Ini saya nggak tahu, saya kira saya nggak haid. Begitu maghrib dibuka, loh, kemungkinannya kebiasaannya dia adalah apa? Di hari itu biasanya terjadinya sore, maka anggapan sudah terjadi pada waktu sore hari. Ya, tergantung kebiasaannya. Yang keempat adalah waktunya adalah memang pas untuk waktu puasa Ramadan. Artinya apa? Sudah masuk, artinya ketika matahari terbit ya, sampai matahari terbenam, itu baru apa? Namanya waktu puasa. Dan bulannya juga sudah masuk bulan Ramadan. Karena kalau belum masuk bulan Ramadan, diniatkan bulan Ramadan ya tidak sah. Kecuali kalau dia ada bukan puasa, maka itu bisa jadi apa? Jadi kotor. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan silakan. Bertanya soal puasa saja ya. Kalau tanya soal puasa ya, jangan tanya soal lain. Yang mau saya tanyakan masalah puasa dulu. Puasanya supir, terus puasanya orang yang berangkat haji ke Mekah itu yang jalan kaki, apa itu wajib puasa atau bagaimana? Terus yang supir itu kan selalu jalan terus. Mungkin itu dari subuh sudah keluar. Terima kasih. Adapun orang yang mudi musafar, orang yang selalu sabar, itu tetap dia wajib, misalkan setiap hari. Saya supir bis setiap hari kemana? Kediri, Semarang, ya. Itu dia kalau yang setiap hari seperti itu boleh tidak berpuasa kalau keluarnya dari kota ini sebelum apa? Subuh. Ya. Yang kedua, jangan dijadikan kebiasaan. Kalau memang setiap hari kebiasaannya harus terus keluar kota tiap hari, maka kata para ulama wajib berniat puasa. Nanti kalau di tengah jalan ternyata dia nggak kuat, apalagi keselamatan orang dan lain sebagainya, kan butuh konsentrasi itu, ya. Maka di saat itu daripada menjadi celaka, dia diperbolehkan untuk mokel, diperbolehkan untuk berbuka. Ya, jadi ini mudi musafar, orang yang suka safar itu berdino keluar kota. Jadi nggak asal langsung begitu saya musafir, pokoknya musafir berkondisi. Kalau berdino pak, ya kan? Jadi itu kalau sudah jadi kerjaan dia setiap hari, maka wajib untuk berniat puasa. Malam harinya wajib untuk niat apa? Puasa. Berangkat ke perjalanan silahkan, kalau nanti ternyata di tengah jalan ada satu waktu dia takut nggak kuat, takut tidak konsentrasi dan lain sebagainya, darahnya turun dan lain sebagainya, darah rendah dan lain
di saat itu dia boleh apa? Dia boleh membatalkan puasa. Kalau nggak puasa juga bayar itu. Kenapa? Nah, kalaupun dia mokel seperti itu wajib untuk menggodok. Tetap wajib apa? Nanti. Wajib menggodok. Itu yang pertama. Allah kan mesti ada cuti, ada libur. Ya, orang berbuat itu harus ada konsekuensinya ya. Meskipun kita katakan dia misalkan ada pendapat yang membolehkan dia itu selama musafir dia boleh untuk makan, ya tetap wajib godok enggak? Wajib godok ya. Ya tetap wajib godok. Kalau naik tua-tua tambah sorong lawung ini kan untuk kebaikan dia, ya mensyukuri apa nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tak tidur, bisa menggaji. Orang sama juga, orang yang berangkat haji naik apa? Jalan kaki. Itu juga sama. Ya, dia berpindah-pindah, tapi dia tidak dijadikan kebiasaan. Ya, tidak dijadikan kebiasaan. Kan dia kan tidak biasa tiap hari berangkat, ya kan? Cuma kala itu saja perjalanan kemana? Puasa. Nah, kalau misalkan gini, dia berbeda dengan kondisi sopir ini. Kalau tiap hari dia berpindah, saya melanjutkan dari perjalanan ini, nanti malam saya nginep di sini, besok saya nginep di tempat lain lagi, maka di saat itu dia sudah boleh untuk apa? Berbuka puasa. Tapi afdolnya bagi dia untuk berpuasa. Afdolnya. Bulan haji kan Nah, ya. Enggak ada orang kepinginnya seperti itu. Soalnya orang dulu itu kadang berangkat haji itu kadang sampai berbulan-bulan. Ya, sampai berbulan-bulan. Nah, itu dia sudah musafir, apalagi yang dulu naik kapal. Sampai jangan bingung yang jalan kaki kan zaman dulu naik kapal yang berapa bulan, berapa lama itu? Bulan. Artinya di kapalnya itu, keliling-keliling, ya toh. Nah, di saat itu kalau sudah pas di bulan Ramadan, dari saat itu dia boleh berbuka, tapi afdolnya bagi dia apa? Jangan berbuka, artinya apa? Tetap berpuasa. Kenapa? Karena puasa ini sampai mokel, ya. Kalau pun mau digodok setahun belum tentu pahalanya bisa belum tentu pahalanya bisa paham ya? Seperti itu. Ada lagi yang bertanya? Mau bertanya Mbak izin Ya. mengenai puasa dan kesehatan. Jadi data medis itu hipertensi dan diabetes mellitus. Terus kemudian tahun ini menjalani puasa mulai dari Rejab, Puah, dan nanti Ramadan. Nah, yang tadinya itu minum obat harus setiap hari dan dipatok seumur hidup di situ. Jadi obat diabetes juga begitu, hipertensi juga begitu. Tetapi setelah puasa kemarin itu sampai dengan mulai berakhirnya Rajab sampai dengan Ruah ini nanti akan dilanjut dengan Ramadan karena merasa kesehatannya sudah cukup baik tanpa obat. Dalam pertanyaannya ini nanti kalau sehabis Ramadan mau melanjutkan puasa, jadi puasa apa? Tapi bukan hanya sekedar Senin Kemis, tentunya di situ. Jadi mungkin bisa puasa lebih lama dari itu. Dan apakah puasa itu nanti juga berpahala selain daripada pamrihnya medis itu saja. Jadi mohon pencerahannya Habib. Yang pertama sertifikatnya alhamdulillah. Ini termasuk dicontoh semangat puasa luar biasa. Ada orang kena penyakit luka di usus atau semacam usus buntu. Dia itu nyoba sudah ke dokter kemana-mana nggak sembuh. Nyoba puasa kayak gini tadi, Rejab, Sya'ban, Ramadan dia puasa 3 bulan. Setelah
kesungguhan panjenengan ini tadi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa sunnah tadi itu justru menambah kedekatan kepada Allah dan menyebabkan diganti semuanya, yang sel-sel yang rusak, organ-organ yang tak baik itu diganti, termasuk darah-darah yang rusak diganti semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebetulnya. Habis Ramadan namanya Idul Fitri. Ketika hari raya Idul Fitri sampai jangan berpuasa 1 hari. Besoknya mau berpuasa tidak apa-apa, namanya puasa 6 hari. Puasa 6 hari. Sampai niatkan puasa 6 hari. Setelahnya itu bebas. Sampai mau berpuasa, pahalanya dapat, kesehatannya pun juga dapat. Ya, cuman sampai juga harus ingat ya kadang mungkin perlu 1 hari tidak berpuasa, paham ya? Jadi karena ini sudah puasanya banyak, ya mungkin ada butuh. Tapi kalau merasa nyaman-nyaman saja, tidak ada komplain ketika berpuasa, ya lebih bagus ya. Ada saya punya kerabat ini antik. Itu dulu gemuk, kemudian nyoba puasa, padahal istilahnya ya paling berat. Saya ini hasilnya keluarga kita ini bangsa paling senang sama makanan ya, paling senang sama makanan, apalagi wis macam-macam makanannya ya. Gak tahan pisah sama nasi itu kayak datang ke bojo jadi. Tapi saat itu dia coba puasa. Semua sakitnya dia diperbaiki sama Allah. Dia ada diabetes dan lain sebagainya, dia atur obatnya, dia minum waktu sahur. Artinya dia atur semuanya, dikontrol lebih disiplin, pikirannya lebih cerah, hatinya lebih tenang, semuanya artinya terobati semuanya. Berkat apa dia menjalankan puasa. Alhamdulillah, dari yang dulu gemuk sekarang kurus bahkan sehat. Yang dulu sulit mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu, sekarang dia tambah semangat. Bahkan bisa mengharmoniskan suami istri. Itu di antara faedah buat puasa. Makanya sumu kasihu poso menjadi sehat. Ya, lawang saiki edan sampai sing jenenge IF, intermittent fasting, intermittent fasting. Oh, puasa 14 jam. Nanti jendela melok gaya itu. Saya intermittent fasting ini. Kaluan poso sunnah. Melok caranya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu pun ketika berbuka jangan los, ya dibatasi juga supaya perut ini bisa enak dan bisa jadi sehat. Jadi terus tergantung berpuasanya, asal tidak ada komplain. Ya perlu sesekali sampai juga perlu merasakan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti itu. Jadi tergantung ya. Asal sampai kuat monggo diteruskan seperti itu. Kecuali di hari-hari yang dilarang, yaitu hari raya 2, Idul Fitri dan Idul Hijjah, sama kapan juga? Sama juga ketika hari tasyrik 11, 12, 13 pada setelah haji. Lainnya wis silahkan berpuasa. Pahalanya besar. Minimal sampai nanti tidak akan haus di hari kiamat. Ya, tidak akan dapat di hari kiamat. Ya. Jadi dia akan terus dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih minuman daripada minumannya surga. Karena apa? Manusia tidak bisa balasi, yang balasi langsung siapa? Allah. Itu yang bisa saya katakan. Kalau manusia tidak bisa apa-apa ya paling oh ya harus bagus itu aja ya. Tapi yang bisa balasi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang sakit ketika puasa Ramadan, si orang yang sakit ini punya 2 niat. Punya apa? 2 niat. Niatnya 2. Nanti kalau sakitnya enggak parah, dia berlanjut. Tapi kalau parah, berhenti. 2 niat ini. Kira-kira boleh kan? Ini pertama. Yang kedua, ada orang berdagang. Ia berdagang. Ketika sudah sampai 1 hal, kewajiban mengeluarkan zakat di jalan jabir. Di situ ketika mengeluarkan zakat di jalan jabir,
di samping kedua dia nawa itu mengeluarkan persenan ya. Jadi digabungkan antara mengeluarkan zakat malnya, zakat tijarahnya sekaligus mengeluarkan persenan ya. Persenan Iya, digabungkan gitu dia. Ya, persenan enggak paham. Iya, kan ada tahunnya kan zakat kan ada persenan kan ada gitu. Kalau orang nggak di persenan nggak mungkin nggak beli lagi kan ada yang jauh gitu ya. Sekaligus zakat fitrah plus persenan gitu. Kira-kira punya atau enggak? Yang terakhir yang ketiga itu. Ada orang zakat fitrah gitu ya. Zakat fitrah ketika zakat fitrah mau diberikan kepada tetangganya tidak ada gitu. Mungkin budi atau bagaimana. Nah kira-kira ditunda tunggu datangnya orang yang budi tadi boleh nggak? Boleh biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kalau orang sakit, dia bilang tidak apa-apa punya dua niat itu tidak masalah. Saya sekarang tak puasa dulu. Kalau nanti, pokoknya kalau sudah niat puasa yang diterima adalah niat puasa. Nawaitu shoma ghadin anandai syahri Ramadan hadis sanati. Nawaitu shoma ghadin pada syahri Ramadan hadis sanati billahi. Pokoknya pengikut niat sudah diterima. Undang-undang di dalam hatinya besok nanti kalau seandainya parah, artinya saya tambah tak kuat, tambah dehidrasi atau tambah turun tekanan darah dan lain sebagainya, maka nanti saya akan mokel, tak masalah. Jangan yang pakai niat, nggak pakai niat pun, yang niat yang kedua, ya kalau seandainya tambah parah nanti saya bakal mokel, nggak pakai niat pun sudah diperbolehkan untuk paham ya? Seperti itu. Dan niatnya itu tadi juga apa? Sah ya. Yang sah yang mana? Yang niatnya puasa. Yang niat puasa. Tapi kalau memang benar-benar dia mengalami gangguan di dalam fisiknya, di dalam kesehatannya, kalau tidak makan justru dia akan semakin apa? Sakit. Akan semakin keok, dia semakin lemah dan lain sebagainya, tambah sakit. Maka dari situ apa? Boleh untuk mobil. Kalau tidak, ya lanjut saja. Itu ada disebutkan dalam fikih, nanti akan kita lewati. Yang kedua tentang zakat tijarah. Zakat tijarah itu kan Artinya pakai dua niat dalam puasa waktu itu boleh baca tidak Al-Fatihah. apa-apa, karena yang diterima yang pertama. Yang kedua tentang zakat tijarah ini tadi hanya boleh diserahkan kepada 8 golongan, salah satu dari 8 golongan. 8 golongan ini semuanya sekarang hampir tidak ada. Yang ada cuma berapa? 3. 1 fakir, 2 miskin, yang ketiga orang punya utang. Ini, paham ya? Nah, jadi kalau misalkan ini zakat fitrah, bukan zakat fitrah, zakat mal ini saya keluarkan saja. Iki tak rupa no persenan sarung, nggak boleh. Nek persenan sarung nggak boleh. Tapi nek misalkan persenan duit kepada pelanggan dan pelanggan ini ternyata orang punya utang, tak apa-apa. Karena untuk utangnya, jangan dibilang persenannya. Enak juga persenan. Paham ya? Selesai. Kalau dia nganggep saya ini persenan sisa kan? Semangat orang mau jawab persenan tidak jawab. Kalau dia memang punya utang sampai dia untuk bantu utangnya. Tapi sampai bilang apa? Ini zakat harta saya. Paham ya? Sampai ucapkan ya, niatkan di dalam apa? Niatkan di dalam hati. Tidak perlu orang tahu saja. Tak perlu orang tahu. Paham ya? Ya, apalagi orang kini kaum muslimin ini kalau mengeluarkan zakat, tidak ada orang miskin. Ada orang ini kadang zakatnya ada MM-an. Dulu ada siapa itu punya zakat MM-an, ditunjukkan ke orang-orang akhirnya dimusuhi pada bagus. Orang seperti itu. MM-an ditok dulu. Terus yang ketiga, orangnya nggak ada, mau ditunda. Kalau dia memang sangat membutuhkan, tidak apa-apa. Tapi kalau ada lain lagi yang membutuhkan, harus dikasih kepada yang lain dulu. Kan ini kan cuma zakat fitrah saja, kan bisa kita bagi kepada orang lain. Ya. Tidak boleh menunggu kecuali kalau memang keluarga yang pergi ini tadi benar-benar miskin. Toh sampai punya stok beras banyak loh. Berasnya banyak apa enggak? Banyak.
adalah keluarga sangat miskin, ya. Nah, itu tidak apa-apa. Besok kau pulang. Iya, tidak apa-apa, tidak masalah. Dia sudah janji boleh, tapi kan tidak mesti. Kan kalau tidak bisa dia kan diurutan yang lain dulu. Kadang-kadang datangnya itu habis hari aja gitu. Seminggu kemudian nggak bisa datang. Nggak bisa gitu. Nggak apa-apa, bisa. Bisanya sih bisa. Bisanya itu bisa. Bisanya itu bisa. Tapi lebih bagus sampai kasihkan kepada siapa? Fakir miskin yang fakir miskin yang ya. Janji sampai masa tidak ada beras tiap hari. Ada kan? Artinya begini, sudah kebiasaan berikan pada orang itu. Iya, nggak apa-apa. Kebiasaan kalau nggak dikasih nih guntur kata orang Jawa. Iya, dia berasa ada masalah kan bisa diganti lain ya. Nah, biasanya nanti kan bisa usahakan beras yang lainnya. Mesti ditagih utang. Salah janji. Dan memang harus kita kasihkan tetangga yang paling dekat dulu, ya. Atau kerabat kita yang miskin ya. Sampai jangan ngasih ke orang lain dulu, Pak. Sampai cari kerabat sampai yang miskin dulu. Adik sampean. Loh, ini ibu bapak saya orang tak punya tapi sudah saya nafkahi. Ya enggak, justru wajib kamu keluarkan nafkah, justru wajib kamu zakat fitrah dari mereka. Ya, bukan kamu kasihkan kepada mereka sebagai zakat fitrah, tambah enggak seakan apa karena mereka tanggung jawabmu, kan gitu. Ya. Gitu. Jadi orang tua yang berbawa tanggungan kita, yang kita nafkahi tiap hari, wajib kita keluarkan zakat fitrah atas nama mereka. Mereka biar yang meniati, paham? Ya, bukan nanti zakat fitrahnya sampai kasih ke dia juga. Tidak mengkonsumsi nafkah dia. Tapi kalau misalkan ada adik yang sudah dia kerjaannya tidak mencukupi, anaknya banyak atau bagaimana, daripada kamu kasihkan orang yang jauh-jauh, iki saya kata mau tadi kayak dulu di sana. Ya, itu sila hubungannya, ya. Makanya besok sampai nanti di sini, ya. Jam berapa mulai? Besok jam berapa? Kau berapa? Ya, sebelum maghrib bersama di sini, ya. Maghrib bersama, saya buka bareng. Buka bareng. Dan juga besok puasa kan? Puasa dulu ya. Karena juga puasa yang lebih. Di luar kota dikasih tak apa-apa. Berdasarkan pendapat yang kedua membolehkan untuk kita kasihkan pendapat yang kerabat yang ada di luar kota. Meskipun mestinya tuh khodimun agniyaihim wa nusraful fuqaraihim, diambil dari yang kaya di kota ini dan diserahkan kepada fakir miskin yang ada di kota ini. Tapi ada pendapat yang membolehkan untuk diberikan kepada yang di luar kota. Paham ya? Orang miskinnya dari luar kota ke Surabaya. Tidak masalah, kalau kita begitu sudah. Ini pertanyaan tinggal dua. Habib, besok puasa sunnah hari Kamis bertepatan dengan hari sunnah ayam lebih. Apakah boleh niat double? Boleh niat apa? Puasa apa? Hari Kamis puasa sunnah Sya'ban dan puasa sunnah yang boleh digabung. Puasa sunnah boleh digabung. Bahkan diniatkan dengan godok juga tidak apa-apa. Ya, diniatkan dengan godok juga tidak apa-apa. Tapi diniatkan godoknya dulu baru yang sunnah. Kemudian yang kedua, tanya amalan yang yang istiqomah menjaga wudu, apakah mendapat pahala besar bagi orang yang istiqomah? Orang yang menjaga wudu ini dia akan terhindar dari sihir, terhindar dari santet, urusannya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya akan dilancarkan dan dia akan ditutup perlindungan pada dirinya ini tadi dari cahaya, dikasih berupa cahaya. Itu orang yang rajin jaga wudu. Ya, kalau kita ingin rezekinya lancar, jaga wudu. Begitu ngentut wudu kita. Ya, lupa nggak apa-apa. Kalau kita lupa itu nggak bisa wudu lagi. Sebentar dulu. Pokoknya sudah niat ketika ada air nanti kita akan wudu. Jaga dulu. Ya.
ketika tidur orang jaga wudhu dikatakan rohnya sujud di sisi Allah